Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Di sini kita akan membahas cara menghitung validitas, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda pada soal pilihan berganda di Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita buka Excel. Seperti contohnya di sini udah ada data nilai siswa yang sudah tersedia, yaitu terdiri dari 20 siswa dan 20 soal. Langsung saja cara menghitung validitas di Excel menggunakan rumus korelasi. Pertama, kita hitung jumlah soal yang dijawab benar oleh setiap siswa pada kolom jumlah berikut. Kita menggunakan rumus sum. Kemudian klik kolom yang ingin kita cari jumlahnya. Nah, sudah ketemu hasilnya, tinggal kita tarik ke bawah, tanda tambah berikut, tarik ke bawah. Secara otomatis jumlahnya sudah kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita akan mencari R hitung dengan rumus correlation. Pertama, kita klik sama dengan, kemudian ketikkan di pencarian itu corel double R, kemudian kita klik 2 kali. Di situ ada array 1 dan array 2. Kita bisa klik fx yang ada di pojok atas untuk mempermudah kita. Kemudian blok area dari 1 sampai 15 di array 1, dan array 2 itu klik jumlah dari 1 sampai akhir. Kemudian kita klik F4 sehingga muncul tanda dolar. Oke, klik OK. Nah, hasilnya sudah muncul. Kita bisa melakukannya secara manual ataupun otomatis. Di sini kita coba manual lagi dengan cara yang sama. Array satunya itu kolom kedua kita klik, kemudian array 2-nya itu jumlah dari keseluruhan soal. Kemudian kita klik F4 sehingga muncul tanda dolar. Oke. Nah, nilainya sudah keluar. Di sini kita langsung mencari otomatis saja dengan kita klik ke samping tanda tambah berikut. Nilainya otomatis keluar dari jumlah R hitung pada setiap butir soal. Dan kita bulatkan saja menjadi 3 angka di belakang koma. Kemudian kita mencari R tabel. R tabel kita mengambil yang 5%. Di sini ada 20 peserta sehingga R tabelnya adalah 0,444. Nah, tinggal kita copy ke samping secara otomatis. Kemudian kita akan mencari validitas. Nah, di sini butir soal dikatakan valid apabila nilai R hitung harus lebih besar dari R tabel. Kita bisa menggunakan rumus if. Kita klik fx, R hitung, kita klik kolom R hitung lebih besar dari R tabel. Valid, kita ketik valid. Dan yang kedua, kita ketik tidak valid. Oke. Nah, pada butir soal pertama valid karena R hitungnya lebih besar dari R tabelnya. Situ R hitungnya adalah 0,520 dan R tabelnya 0,444. Sehingga soal tersebut valid. Yang kedua, kita bisa mencari otomatis atau manual. Di sini kita mencoba manual lagi dengan rumus yang sama, fx. Kita masukkan logical testnya, tabel R hitung lebih besar dari R tabel. Kita klik valid.
tidak valid. Kemudian klik OK. Nah, yang butir soal kedua juga valid. Ini kita bisa mencarinya otomatis saja, kita tarik ke samping. Oke, hasilnya sudah keluar. Ada yang valid, ada juga yang tidak valid. Butir soal nomor 1 valid, nomor 2 valid, nomor 3 tidak valid karena R hitungnya lebih kecil daripada tabel sehingga tidak valid. Kemudian nomor 6 juga valid, nomor 7 tidak valid, nomor 8 juga tidak valid, 9 juga tidak valid. Nah, nomor 13 valid, 15 tidak valid. Oke, berikut cara menghitung validitas. Jadi udah kita ketahui butir soal mana yang valid dan butir soal mana yang tidak valid. Oke, selanjutnya kita akan membahas cara menghitung tingkat kesukaran pada soal. Itu masih menggunakan data yang sama dengan 20 siswa, 20 subjek, kemudian 20 soal juga. Oke, langsung saja. Nah, tingkat kesukaran merupakan jumlah siswa yang menjawab benar dibagi dengan jumlah peserta tes. Kita dapat hasil berupa angka yaitu dari rentang 0 sampai dengan 1. Nah, pada kategori sukar itu 0 sampai 3 kategori sukar, kemudian 0,31 sampai 0,7 kategori sedang, 71 sampai 1 merupakan kategori mudah. Langsung saja kita menentukan tingkat kesukaran setiap butir soal pada data di atas. Nah, pertama kita hitung B-nya terlebih dahulu, yaitu jumlah siswa yang menjawab benar. Langsung saja kita cari dengan rumus SAM. Kemudian kita blok butir soal pertama. Nah, kita dapatkan hasilnya, baru kita tarik ke samping secara otomatis. Kemudian mencari P itu adalah jumlah peserta tes. Di sini ada 20 subjek, 20 siswa. Jadi nilai P-nya adalah 20. Kita copy aja. Oke, udah dapat hasil nilainya. Kemudian kita mencari TK, tingkat kesukaran. Tadi rumusnya adalah B atau jumlah siswa yang menjawab benar dibagi dengan P, yaitu jumlah peserta tes. Maka hasilnya kita cari dengan menggunakan rumus sama dengan kolom B dibagi dengan kolom P. Oke, hasilnya sudah ada. Nilainya kita dapatkan, kita copy aja secara otomatis samping nilainya. Oke, sudah keluar nilainya dari setiap butir soal. Kemudian kita mencari kategori dari setiap butir soal pada rentang yang sudah terdapat pada tabel yang ada di samping ini. Oke, kita cari secara manual. Untuk butir soal nomor 1 dia adalah 0,55, dia kategori sedang. Kemudian butir soal kedua dia 0,8, dia masuk dalam kategori mudah. Nah, untuk butir soal nomor 3 dia masuk kategori sedang. Butir soal nomor 4 dia juga kategori sedang. Butir soal nomor 5 dia kategori mudah. Kemudian butir soal nomor 7 dia kategori sedang. Butir soal nomor 7 juga sedang. Nomor 8 dia mudah. Nomor 9 dia mudah. Butir soal nomor 10 dia juga mudah. Nomor 11 dia juga mudah. Nomor 12 dia juga mudah. Kemudian nomor 13 dia juga kategori mudah. Nomor 14 dia kategori sukar. Kemudian nomor 15 dia kategori mudah. Sedang. Kategori sedang. Kemudian nomor 16 dia kategori mudah. Kemudian nomor 17 dia kategori sedang. Kemudian nomor 18 dia kategori sedang. Nomor 19 dia mudah. Nomor 20 dia kategori mudah. Oke, sudah kita temukan kategori setiap butir soal. Dari 20 butir soal, hanya satu yang kategori sukar, yaitu nomor 14. Oke, berikutlah cara menghitung tingkat kesukaran pada soal. Oke, selanjutnya kita akan membahas daya pembeda pada soal.
masih menggunakan data yang sama, yaitu 20 subjek atau 20 siswa dari 20 butir soal. Di sini kita menggunakan rumus dari pembedanya adalah DB sama dengan PT dikurang PR, di mana PT adalah proporsi siswa yang menjawab benar pada kelompok siswa yang menjawab mempunyai kemampuan tinggi, dikurang dengan PR, yaitu proporsi siswa yang menjawab benar pada kelompok siswa yang mempunyai kemampuan rendah. Untuk daya beda teorinya, jika lebih dari 0,3 maka dia masuk ke kategori tinggi. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu jumlah butir soal yang dijawab benar oleh siswa menggunakan rumus sama dengan sum. Kemudian kita blok jumlah yang ingin kita cari, kolom jumlahnya. Oke, kemudian enter. Oke, hasilnya sudah terdapat. Kemudian kita tarik ke bawah, tanda tambah itu tarik. Oke, sudah muncul semua hasilnya. Kemudian kita bagi dia menjadi dua kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah yang dari nilai tertinggi menuju nilai terendah. Nah, caranya yaitu kita solder dengan kita blok semua data. Kemudian kita solder. Kita pilih semua jumlah. Oke. Baru kita pilih dari yang tertinggi menuju terendah. Oke. Sudah berurutan dari yang tertinggi hingga terendah. Subjeknya juga sudah tidak berurutan lagi, sudah acak sesuai dengan nilainya. Oke, langkah selanjutnya kita bagi menjadi dua bagian, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Masing-masing kita bagi menjadi 10 bagian kelompok atas dan 10 bagian kelompok bawah. Untuk kelompok atas kita beri warna kuning agar lebih mudah membedakannya. Untuk kelompok bawah kita beri warna hijau. Oke. Untuk data yang berwarna kuning adalah kelompok atas dengan nilai tertinggi. Kemudian data warna hijau adalah kelompok bawah dengan nilai terendah. Oke. Selanjutnya kita akan mencari nilai PT, yaitu proporsi siswa yang menjawab benar pada kelompok atas yang mempunyai kemampuan tinggi. Pertama kita cari jumlah 10 butir soal pertama. Kita blok kelompok atas, butir soal kelompok atas, butir soal nomor 1. Kemudian kita bagi dengan jumlah siswa kelompok atas, yaitu ada 10 siswa kelompok atas. Oke, nah hasilnya sudah kita dapat. Kemudian kita kopikan ke samping, kita tarik. Oke, hasilnya sudah muncul. Kemudian selanjutnya kita akan mencari PR, di mana PR adalah proporsi siswa yang menjawab benar pada kelompok siswa yang punya kemampuan rendah. Caranya sama, yaitu kita cari jumlah sum dari 10 pada butir soal pertama pada kelompok bawah. Kemudian kita bagikan dengan jumlah siswa kelompok bawah, ada 10 siswa. Oke, hasilnya sudah mendapatkan. Kita tarik samping, kita kopikan. Oke, hasil otomatis sudah ada. Oke, selanjutnya kita akan mencari DB, yaitu daya beda. Kita akan mencari DB. Rumusnya adalah PT dikurang PR. Ya, kolom PT pada butir soal nomor 1 kita blok. Kemudian kita kurangkan pada kolom PR butir soal pertama. Oke, hasilnya sudah dapat. Kita tarik ke samping. Secara otomatis hasilnya keluar. Oke, sekarang kita akan mencari kategori dari nilai DB yang sudah kita dapat. Tadi teorinya adalah daya beda jika lebih dari 0,3 maka kategori tinggi. Berarti kalau di bawah dari 0,3 dia termasuk kategori rendah. Kita bisa mencarinya secara manual saja.
Kita mencari kategorinya dengan cara manual. Pada butir soal nomor 1, bedanya adalah 0,3. 0,3 termasuk kategori tinggi. Jadi nomor butir soal nomor 1 itu kategori tinggi. Kemudian butir soal nomor 2 kategori tinggi, nomor 3 juga tinggi, nomor 4 juga tinggi, nomor 5 juga kategori tinggi, nomor 6 juga kategori tinggi, nomor 7 kategori rendah karena di bawah dari 0,3, kurang dari 0,3. Kemudian nomor 9 juga rendah karena di bawah dari 0,3. Nomor 12 tinggi, nomor 13 juga kategori tinggi, nomor 14 kategori tinggi, nomor 15 kategori rendah, nomor 16 kategori tinggi, nomor 17 kategori tinggi, 18 tinggi, 19 rendah, 20 rendah. Oke, sudah kita dapatkan kategori dari setiap beda-beda pada butir soal. satu merupakan kategori rendah. Oke. Sekian pembahasan tentang daya pembeda pada soal.